Hai guys, perkenalkan personil dari tim kami. Di antaranya ada Muhammad Irfan Maulana, Ayu Koniati, Vira Naila, Nafi Sylvia, Syamilatul Fauziah, Reviuni, Adrian, dan Bima. Pada kesempatan kali ini, tim kami akan membahas tentang pencemaran air untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan hidup yang dibimbing oleh Ibu Ria Ajeng Kristiana. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih, pencemaran lingkungan itu terdiri dari pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Sesuai dengan judulnya, tim kami akan membahas mengenai pencemaran air. Air adalah unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Jika air tercemar, maka kelangsungan kehidupan setiap makhluk hidup akan terpengaruhi. Salah satunya adalah manusia. Apa sih pencemaran air itu? Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air akibat masuknya unsur, zat, maupun energi ke dalam air yang disebabkan oleh kegiatan manusia, baik disengaja maupun tidak. Pencemaran air sendiri itu meliputi pencemaran air laut, pencemaran air tanah, air sungai, dan air danau. Pencemaran air dapat terjadi akibat membuang sampah sembarangan, membuang limbah industri, dan lain-lain di sungai, danau, di laut, ataupun di penampungan air lainnya, sehingga mengakibatkan air yang tadinya bersih dan jernih menjadi air yang keruh, kotor, dan bau. Selain itu, mencuci pakaian menggunakan deterjen di sungai juga tidak dianjurkan. Mandi di sungai menggunakan sabun juga merupakan salah satu penyebab tercemarnya air. Hal ini terjadi karena deterjen dan sabun mengandung zat kimia yang membahayakan bagi ekosistem air. Bahaya limbah industri, sampah, dan deterjen. Limbah industri. Limbah industri yang dibuang di sungai, danau, maupun di laut yang dilakukan secara terus-menerus dan mengalami penumpukan dapat merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Karena limbah industri mengandung zat berbahaya yang dapat meracuni makhluk yang hidup di air dan sekitarnya. Selain itu, limbah industri juga menimbulkan bau menyengat yang dapat mengganggu aktivitas manusia. Sampah. Selain limbah industri, sampah juga termasuk salah satu penyebab pencemaran air. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan pencemaran air dan menjadi salah satu sumber penyakit bagi manusia, seperti diare dan gatal-gatal, serta dapat juga mengganggu aliran air yang mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Deterjen. Mandi atau mencuci di sungai menggunakan sabun atau deterjen akan mencemari air. Adanya busa sabun yang menumpuk di permukaan air akan menghalangi cahaya matahari dan sirkulasi oksigen di air sehingga dapat menyebabkan kematian biota air di bawahnya. Selain itu, apabila debit limbah deterjen semakin besar, maka sangat memungkinkan terjadinya pencemaran terhadap air tanah. Padahal, air tanah digunakan sebagai sumber air minum masyarakat, sehingga zat kimia berbahaya penyusun deterjen secara tidak langsung akan ikut terminum. Berikut kami tampilkan salah satu sumber berita mengenai pencemaran air yang terjadi di Indonesia.
Sampah yang menumpuk di aliran Sungai Cikapundung terus menuai polemik. Air sungai yang kotor oleh limbah makin memperburuk kondisi Sungai Cikapundung. Lalu bagaimanakah peran pemerintah menanggulangi masalah tersebut? Sampah merupakan salah satu problematika Kota Bandung. Hampir setiap hari tumpukan sampah terlihat di sejumlah titik di Kota Bandung. Bahkan yang paling parah, tumpukan sampah bukan hanya ada di pinggir jalan, namun bertumpuk di sungai. Seperti salah satu sungai yang berada di Kota Bandung ini, Sungai Cikapundung. Banyaknya tumpukan sampah membuat Sungai Cikapundung tercemar. Sungai Cikapundung tidak lagi indah dan bersih. Seperti di hilir Sungai Cikapundung, tepatnya di Desa Cijagra, Kabupaten Bandung, di desa tersebut tumpukan sampah kerap terjadi di sungai. Sampah plastik, styrofoam makanan, dan kayu mengapung di sungai. Akibatnya desa tersebut sering dilanda banjir. Cara mengatasi agar tidak terjadi pencemaran diantaranya yaitu mengolah limbah. Salah satu contohnya yaitu mengolah limbah pertanian menjadi makanan hewan ternak. Kemudian, mengubah kotoran hewan menjadi biogas yang dapat bermanfaat dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Biogas dapat berfungsi sebagai pengganti bahan bakar, khususnya minyak tanah, dan dipergunakan untuk memasak, kemudian sebagai bahan pengganti bahan bakar minyak, seperti bensin atau solar. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik. Di samping itu, dari proses produksi biogas akan dihasilkan sisa kotoran ternak yang dapat langsung dipergunakan sebagai pupuk organik pada tanaman atau budidaya pertanian. Mengolah limbah kain atau kain perca menjadi taplak meja merupakan contoh pengolahan limbah kain. Mengolah limbah botol plastik menjadi pajangan yang cantik merupakan contoh pengolahan limbah plastik. Mengolah kaleng bekas menjadi tempat-tempat pensil merupakan contoh pengolahan limbah kaleng. Mengolah limbah kardus menjadi lampion-lampion untuk mempercantik rumah merupakan contoh pengolahan limbah dari kardus. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya jadi salah satu cara bagaimana kita mengatasi pencemaran lingkungan. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kita semua pasti sudah tahu apa itu sampah organik dan anorganik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup yang dapat mengalami pelapukan, sedangkan sampah anorganik adalah bahan-bahan non-hayati yang sangat sulit untuk terurai. Perbedaan ini yang membuat kita perlu memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik saat ini dibagi menjadi 5, yaitu sampah kaca, sampah kertas, sampah elektronik, sampah logam, dan sampah plastik. Sampah kaca adalah sampah yang terbuat dari bahan kaca seperti gelas, pecahan cermin, dan bohlam lampu. Sampah kertas adalah sampah yang terbuat dari bahan-bahan kertas seperti koran bekas, buku bekas, dan kardus. Sampah elektronik adalah sampah yang berasal dari peralatan elektronik seperti telepon genggam, komputer, televisi, dan mesin cuci. Sampah logam adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan logam seperti aluminium, besi tua, dan minuman kaleng. Sampah plastik adalah sampah yang berasal dari bahan plastik sangat sulit untuk terurai, sehingga banyak sekali gerakan di dunia untuk mengurangi sampah jenis plastik. Contohnya, botol air mineral, kantong kresek, dan kemasan-kemasan cemilan. Menggunakan air secukupnya. Gambar berikut merupakan contoh pemborosan air karena menggunakan air untuk bermain-main, sehingga hal ini tidak dianjurkan untuk kita lakukan ya. Nah, berikut salah satu contoh perilaku menghemat air, yaitu dengan menggunakan air secukupnya dan mematikan keran air ketika sudah tidak digunakan. Berikut kami berikan salah satu contoh penanganan pencemaran air yang dilakukan di Indonesia, tepatnya di Sungai Citarum, Jawa Barat. Di sini,
Bisa kita lihat bahwa sebelum ada penanganan Sungai Citarum, tertimbun tumpukan sampah dan sesudah ada penanganan Sungai Citarum, terlihat jauh lebih bersih dari sampah. Semoga saja Indonesia tempat yang tercemar sampah, khususnya sungai, bisa ditangani dan dikelola dengan baik seperti Sungai Citarum, sehingga Indonesia lebih bersih dan lingkungannya terbebas dari sampah. Setelah kalian tahu pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi pencemaran, khususnya pencemaran air, mari kita lakukan ya teman-teman untuk melindungi bumi kita dari bahayanya limbah, deterjen, dan sampah yang dapat merusak ekosistem alam. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu. Kau adalah tempat tinggalku, di sanalah hidupku dimulai. Bumi kau sekarang tak seindah dulu, keindahanmu perlahan hilang karena ulah manusia. Ayo kawan jaga bumi ini agar hidup kita indah. Ayo pelihara bumi ini agar indah seperti dulu.